Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menunjukkan cara melakukan analisis SEM-PLS menggunakan software Smart PLS 4. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan penggunaan software Smart PLS 4 untuk analisis SEM-PLS beserta langkah-langkah pengujiannya. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Dwi Nur Rohim, Muhammad Faisal Al-Ghifari, Muhammad Syahril Agil, Muhammad Rajendra Al-Ghifari, Meirahanti Tampu Bolon, dan yang terakhir Najwa Ashifa Kurniawan. Baik, langsung saja ke pemaparan kasusnya. Jadi, PT Checkout Now adalah perusahaan e-commerce yang mengalami peningkatan persaingan dan mulai melihat penurunan jumlah pelanggannya. Manajemen PT Checkout Now ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan riset awal, manajemen mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu kualitas layanan dan pengalaman berbelanja. Manajemen PT Checkout Now meminta tim analisis data untuk membantu menjelaskan faktor-faktor mana yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan informasi ini, mereka berharap dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya sehingga meningkatkan jumlah pelanggan PT Checkout Now. Adapun indikator pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada variabel pengalaman berbelanja atau X1. Indikatornya kemudahan navigasi, kenyamanan dan efisiensi, keamanan dan privasi, dan fleksibilitas metode pembayaran. Yang kedua ada variabel kualitas layanan atau X2. Indikatornya kecepatan layanan, konsistensi, dan jaminan. Dan yang terakhir ada variabel kepuasan konsumen atau Y. Indikatornya harga dan nilai, Customer Satisfaction Score atau CSAT, dan yang terakhir, Net Promoter Score atau NPS. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah penggunaan software Smart PLS 4 untuk analisis SEM PLS, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo guys, saya akan menganalisis kasus tadi menggunakan metode SEM PLS dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Yang pertama kita harus punya datanya dulu. Jadi saya udah punya datanya di sini. Kita akan membuat pengalaman berbelanja ini menjadi X1, kualitas layanan X2, dan juga kepuasan konsumen itu Y atau variabel responnya. Nah, jadi di X1 ini kita punya 4 indikator, di kualitas layanan kita punya 3 indikator, dan juga di variabel Y kita punya 3 indikator. Nah, jadi datanya aku buat jadi X1.1, X1.2, X1. Jadi ini X1, ini X2, dan juga Y. Nah, setelah itu, setelah kita punya datanya, kita bisa melakukan analisisnya. Kita ini namanya terserah ya, jadi aku mau namain. Nah, misalnya tugas MPLS. Jadi kita import datanya, ini bisa langsung ya, ini Smart PLS 4. Langsung aja kita import. Nah, kalau udah kayak gini, karena data yang saya punya itu ordinal, kita bisa ngubah ke ordinal. Nah, setelah udah jadi ordinal semua, kita tinggal melakukan import. Nah, sudah jadi seperti ini berarti sudah terimpor. Terus FYI guys, jadi saya ini menggunakan Smart PLS yang versi student yang gratis sampai 10 tahun. Jadi toolsnya ini cuma dikit, nggak bisa pakai banyak guys. Terus datanya juga cuma bisa nggak bisa lebih dari 100 sampel. Jadi kalau kalian pakai trial yang biasa itu bisa guys. Terus kita back, kita create model. Nah, di sini udah ada ya projectnya tugas MPLS. Terus kita pilih tipe modelnya. Kita pilih PLS. Terus model name-nya kita terserah kita. Jadi
Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, setelah kita enter atau oke tadi, kita akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita pencet aja latent variable untuk menganalisisnya. Terus kalian bisa mengklik ini semua tuh dengan menggunakan CTRL ataupun Shift. Jadi di sini saya pakai CTRL. Nah, setelah terpencet seperti ini variabel indikatornya, nah kita tinggal klik 2 kali di tadi indikator yang udah kita pencet. Jadi di sini di biru-biru ini kita klik 2 kali. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, setelah itu karena tadi X1 aku itu pengalaman berbelanja, jadi tulis aja pengalaman berbelanja. Ini boleh X1 ataupun apa, ini aku mau pakai pengalaman berbelanja aja. Nah, setelah itu kita lanjutin aja kayak tadi. Dipindahin lagi. Di sini nih kualitas layanan. Habis itu Y-nya ini kepuasan konsum. Nah, kalau kalian pengen ngerapihin indikatornya biar kayak ini mau ke kiri mau ke kanan, nah itu bisa. Kita pencet dulu indikatornya. Nanti kita pencet yang ini. Oke. Tinggal pencet. Nah, setelah ini semua udah muncul, kita bisa konekin. Nah, jadi di sini aku mau nyari hipotesis apakah pengalaman berbelanja atau X1 ini ada pengaruh langsungnya terhadap kepuasan konsumen, atau X2 ini ada nggak pengaruh langsungnya kepada kepuasan konsumen. Jadi ada nggak direct efeknya. Jadi tinggal kita konekin. Nah, jadi kalau udah connect ini berwarna biru guys. Nah, setelah itu kalau kita pengen tahu hasil output dari ini semua, kita tinggal kalkulasiin di PLSM algorithm. Nah, udah kayak gini, kita start calculation. Nah, udah muncul guys outputnya. Di sini ada besaran indikator variabel nih terhadap X1. Ini berapa-berapanya. Terus kita akan melihat outer loadingnya. Nah, guys, di sini outer loadingnya ini hijau semua. Karena outer loading itu di atas 0,5 itu berarti indikator ini nih memenuhi guys. Jadi ini indikatornya bisa kita analis. Jadi ini masuk ke faktor semua ya guys. Jadi kalau misalnya ada indikator yang emang nggak memenuhi, itu bakal berwarna merah. Terus kita akan lanjut. Oh ya, FYI dulu ya guys. Jadi di sini kan aku pakainya ini ya, student. Jadi kalau ini sebenarnya kalau bukan student bisa dipakai guys. Jadi karena aku student, jadi fiturnya ini kekunci. Jadi kalau pengen pakai fitur yang banyak itu beli ataupun pakai trial yang 30 hari. Setelah itu kita bakal ngeliat crown batch alpanya. Nah, di sini udah ada crown batch alpanya. Ini hijau kenapa? Karena jika crown batch alpanya itu di atas 0,7, maka ini konstruk dari crown batch alpha ini memenuhi guys. Jadi ini nih konstruknya baik. Jadi bisa lanjut dianalis. Oke, kita lanjut ke interpretasi convergent validity. Nilai F variabel lebih dari 0,5 artinya syarat convergent validity yang baik sudah terpenuhi dan menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan setidaknya 50% varian dari indikator-indikatornya. Di sini kita bisa lihat hasil output yang keluar itu semuanya mempunyai nilai F lebih dari 0,5, maka kriteria convergent validity tersebut terpenuhi.
Nah, selanjutnya VIV atau Variance Inflation Factor adalah ukuran untuk mengevaluasi seberapa besar multikolinaritas antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Secara umum, nilai VIV yang lebih besar dari 5 menunjukkan adanya masalah yang signifikan. Nah, dari analisis ini, nilai VIV lebih besar dari 5, maka menunjukkan bahwa variabel independen tersebut sangat berkolerasi dengan variabel independen lainnya dalam model. Dengan kata lain, ada redundansi informasi yang tinggi antara variabel-variabel tersebut. Oke, lanjut ke interpretasi diskriminan validity atau biasa disebut HTMT. Suatu konstruk dapat dinyatakan mempunyai validasi diskriminan yang baik jika nilai HTMT kurang dari 0,9. Di sini kita bisa lihat berdasarkan output yang keluar, semua konstruk mempunyai nilai HTMT yang kurang dari 0,9, yang artinya semua konstruk tersebut mempunyai validasi diskriminan yang baik atau evaluasi diskriminan validity yang sudah terpenuhi. R-square. Berdasarkan hasil output tersebut, nilai koefisien determinasi R-square adalah sebesar 61,2%, menunjukkan bahwa 61,2% variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Sementara 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, di sini juga ada F-square-nya. Jadi, kualitas layanan dan pengalaman berbelanja ini secara bersama-sama atau secara simultan itu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Kesimpulannya dapat dilihat dari analisis metode SEM-PLS pada Smart PLS. Tersebut terdapat hasil bahwa variabel pengalaman berbelanja X1 dan variabel kualitas layanan X2 memiliki pengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. Yang berarti jika variabel X1 dan X2 mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Jika mengalami penurunan, PT Check Out Now harus mempertahankan kepuasan konsumen yang tinggi dengan terus memperhatikan faktor kualitas, layanan, dan pengalaman berbelanja.